Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munira selaku mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan NIM genap yaitu 220901501114. Kelas H, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ibu Dr. Randa Haryani Idris MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Berikut adalah soal pertama yang harus kita selesaikan. Nah, untuk pengerjaannya silahkan simak video berikut. Untuk instruksi pertama, kita diperintahkan untuk membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2016. Nah, untuk mendapatkan laba neto, hal pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus menentukan pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Dapat kita lihat pada soal pendapatan jasa sebesar 912.500. 912.500. Nah, selanjutnya kita tentukan beban-beban. Pada soal kita lihat ada beberapa beban-beban. Yang pertama ada beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, beban upah, dan beban lain-lain. Kita tulis beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, beban upah, dan beban lain-lain. Nah, kita lihat pada soal beban sewa sebesar 36 juta. Beban perlengkapan sebesar 4.100.000. Beban utilitas sebesar 28.500.000. Beban upah sebesar 510 juta. Beban lain-lain sebesar 6.400.000. 6.400.000. Setelah menentukan beban-beban, kita total beban
Nah, untuk mendapatkan total beban, kita dapat menjumlahkan beban-beban yang sudah kita tulis sebelumnya. 36 juta ditambah 4.100.000 ditambah 28.500.000 ditambah 510 juta ditambah 6.400.000. Maka kita menghasilkan 585 juta. Nah, setelah mendapatkan total beban, kita dapat menentukan laba neto dengan cara mengurangi pendapatan jasa dengan total beban. Pendapatan jasa kurang total beban 912.500.000 dikurang 585 juta sama dengan 327.500.000. Selanjutnya untuk instruksi kedua, yaitu laporan ekuitas pemilik. Untuk Nadia Travel Agency untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2016. Nah, pertama yang harus kita tentukan yaitu modal awal dari Nadia. Modal awal Nadia yaitu pada tanggal 1 Januari 2016. Kita lihat modal awal Nadia pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar 670 juta. Selanjutnya, kita tentukan laba neto tahun berjalan. Laba neto kita ambil dari laporan laba rugi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu 327.500.000. Yaitu sebesar 327.500.000. Selanjutnya kita kurangi dengan penarikan. Ini laba neto tahun berjalan. Selanjutnya kita kurangi dengan penarikan. Kita lihat penarikan Nadia 42 juta. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan kenaikan pada ekuitas pemilik dengan mengurangi laba neto dikurangi dengan penarikan. Kenaikan pada ekuitas pemilik. Nah, 327.500.000 dikurangi dengan 42 juta menghasilkan 285.500.000. 285.500.000.
Nah, terakhir kita akan mendapatkan modal akhir Nadia pada tanggal 31 Desember 2016. Yaitu dengan cara modal awal Nadia dijumlahkan dengan kenaikan pada ekuitas pemilik 670 juta ditambah dengan 285.500 sama dengan 955.500. Nah, selanjutnya untuk instruksi ketiga yaitu laporan posisi keuangan Nadia Travel Agency pada tanggal 31 Desember 2016. Tanggal 31 Desember 2016. Nah, pertama yang harus kita tentukan adalah aset. Nah, kita lihat pada soal ada beberapa yang termasuk aset, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, dan juga tanah. Kita tulis ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan juga tanah. Kita lihat kas sebesar 190.500.000. Piutang usaha sebesar 285 juta. Perlengkapan sebesar 5.500.000. Tanah sebesar 544 juta. Nah, setelah kita mendapatkan kas, kita melangkah ke liabilitas. Sebelumnya kita total terlebih dahulu total aset dengan cara menjumlahkan kas, piutang usaha, perlengkapan, dan juga tanah. 190.500.000 ditambah 285 juta ditambah 5.500.000 tambah 544 juta, yaitu sebesar 1.025 juta. Nah, setelah itu kita melangkah ke liabilitas. Nah, yang termasuk liabilitas yaitu utang usaha sebesar 69.500.000. Utang usaha sebesar 69.500.000. Selanjutnya kita tentukan ekuitas pemilik. Untuk ekuitas pemilik kita lihat modal akhir Nadia. Modal Nadia pada tanggal 31 Desember 2016
dapat kita lihat pada laporan ekuitas pemilik yang telah kita buat sebelumnya, yaitu sebesar 955.500.000. Sehingga total liabilitas dan ekuitas dapat kita tentukan dengan cara menjumlahkan antara utang usaha dengan modal akhir Nadia, yaitu 69.500.000 ditambah dengan 955.500.000 sehingga menghasilkan 1.025.000.000. Nah, dapat kita lihat antara total aset dengan total liabilitas dan ekuitas jumlahnya itu sama, yaitu sebesar 1.025.000.000 rupiah. Untuk soal keempat, untuk instruksi keempat yaitu pos apakah yang muncul baik dalam laporan ekuitas pemilik maupun dalam laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat pada laporan ekuitas pemilik yang muncul yaitu kita lihat yang ada pada laporan ekuitas pemilik dan juga ada pada laporan posisi keuangan itu adalah modal akhir Nadia. Kita lihat di modal akhir Nadia pada laporan ekuitas pemilik dan juga modal akhir Nadia pada laporan posisi keuangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari instruksi keempat yaitu modal atau ekuitas pemilik. Nah, berikut adalah jawaban hasil atau hasil akhir dari soal nomor 1.